Lu bayangin kalau misalkan ada orang yang saking takutnya makan, sampai harus pakai feeding tube. Saya suka heran sama orang yang takut insulin, karena lu makan steak pun itu meningkatkan insulin lu gitu loh. Jadi kalau misalkan lu takut insulin, lu basically jangan makan apa-apa. Red flag ya menurut gue ya teman-teman dari influencer Iya. adalah dia yang memuja satu metode untuk nutrisi. Yang salah itu sebenarnya lu memaksakan Kehendak. metode dulu yang paling Ya. Halo teman-teman semua, selamat datang. Dr. Kevin juga selamat datang ke channel gue. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol terkait lebih banyak tentang nutrisi ya. Jadi mungkin sebelum itu dok, biar orang-orang pada kenal. Mungkin dokter bisa ceritain terkait background, terkait mungkin sekarang lagi ngapain, dan mungkin cerita sedikit lah terkait kehidupan. Oke. Perkenalkan, sebelumnya gue Dr. Kevin. Gue sebelumnya adalah former orthopedic researcher, asistan ya. Itu kurang lebih selama 1 tahun. Kemudian saya juga punya sertifikasi atau pelatihan untuk manajemen obesitas dari SCOPE, Strategic Center for Obesity Professional Education. Oke. Ya. Terus besok mungkin yang lain lagi aktif di mana dok? Kira-kira dari sekarang lagi ngapain atau aktif di sosial media? Oke, jadi sekarang saya lagi aktif di sosial media, terutama untuk meng-counter misinformasi mengenai nutrisi. Ya, karena saya sering lihat banyak sekali misinformasi di sosial media. Tapi nggak ada yang counter. Sama sekali nggak ada yang counter. Bahkan saya juga pernah mengajak sejawat gitu ya untuk bantu. Tapi mereka istilahnya ya nggak mau saya ribut lah. Tapi mereka nggak tahu bahwa sebenarnya misinformasi itu sangat berbahaya, terutama mengenai nutrisi ya. Kita tahu bahwa eating disorder itu diperdebatkan sebagai gangguan jiwa dengan tingkat mortalitas tinggi, tingkat kematian tertinggi. Lu bayangin kalau misalkan ada orang yang saking takutnya makan, sampai harus pakai feeding tube. Lu tau nggak sih feeding tube? Kayak gimana tuh? Feeding tube yang Feeding tube itu, dimasukin? iya, yang masuk lewat hidung. Oke, itu habis itu makanan dalam bentuk Liquid. Oke. Akibat namanya food phobia, takut dengan makanan. Ada food phobia ya ternyata. Iya. Gue kira orang pasti makan gitu, karena kan bukan makan tuh ibaratnya kayak kebutuhan dasar manusia. Ada ya food phobia ya? Apa tertentu aja atau ada yang food phobia yang semuanya? Ada yang semua, Ada yang tertentu. sampai gak mau makan sama sekali. Ada juga yang mungkin yang tertentu ya. Contohnya misalkan karbo. Kan? Takut karbo. Takut karbo. Oke, nah itu tenang, itu akan gue bahas ya. Jadi itu tentang Dr. Kevin sedikit. Jadi tadi lu memberantas lah misinformasi terkait nutrisi. Jadi sebenarnya gini, kita pada hari ini pertama gue tuh tertarik banget untuk tadi kita bahas soal karbo ya. Tentang kita bahas terkait karbo. Jadi pertama, tapi sebelum itu ya banyak orang yang bilang yang jahat tuh insulin. Ya, which is ya sebenarnya gue skeptical juga sih dengan kata-kata seperti itu. Mungkin dari sisi medical professional dulu mungkin lu diajarinnya apa? Insulin tuh sebenarnya hormon apa? Anggap gue orang awam ya. Insulin tuh hormon apa? Fungsinya apa ke badan? Mungkin bisa lu jelasin sedikit. Oke, jadi insulin itu basically adalah hormon yang berperan penting di tubuh kita. Diproduksi oleh pankreas. Dan yang banyak orang suka salah kaprah bahwa insulin itu hanya berfungsi untuk meregulasi gula darah. Padahal sebenarnya bisa saya bilang insulin itu adalah mobilisator energi. Kenapa saya bilang bisa sebagai mobilisator energi? Karena insulin itu juga berperan dalam metabolisme lemak. Insulin itu juga membantu untuk masukin trigliserida. Jadi di darah kita tuh kalau lemak itu namanya trigliserida. Itu ke dalam sel otot, ke dalam sel lemak. Dan dalam metabolisme protein itu juga insulin juga sangat berperan untuk memperlama NPS. Kalau di bodybuilding ya. Jadi istilahnya menjaga supaya nitrogen balance-nya itu nggak negatif itu dengan via protein sparing. Jadi dia menghambat yang namanya proteolase. Oke. Iya. Jadi cukup banyak ya insulin. Iya. Selama ini buat teman-teman semua mungkin yang ngira insulin tuh banyak yang ngira cuma buat ya itu doang meregulasi gula darah, padahal penting banget ya berarti untuk yang lainnya. Makanya saya suka heran sama orang yang takut insulin, karena lu makan steak itu meningkatkan insulin lu gitu loh. Jadi kalau misalkan lu takut insulin, lu basically jangan makan apa-apa.
Iya, karena berarti semua food itu bisa nge-trigger insulin spike. Iya, somehow pasti bisa men-trigger insulin. Either itu karbo, either itu protein, either itu lemak, Iya. bisa. Oke. Gue baru tahu, tapi mungkin levelnya beda aja gitu kali ya. Iya. Emang mungkin paling tertrigger oleh karbohidrat, tapi somehow pasti oleh lemak dan protein itu juga bisa. Contohnya makan steak aja kita bisa naikkannya tadi ya insulinnya. Jadi itu penting juga sih untuk kita tahu ya. Jadi fungsinya untuk tubuh tadi cukup banyak, efeknya juga cukup banyak. Lalu apa yang terjadi jika insulin ini terlalu rendah atau terlalu tinggi? Efeknya apa ke badan? Kalau misalkan terlalu rendah, ya jadi kasusnya ya kayak diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu adalah ketika pankreas kita sama sekali nggak bisa memproduksi insulin. Ya akibatnya energi nggak bisa masuk, ya otomatis jadi gula yang terlalu banyak di darah, itu kan energi. Jadi karena adanya kekurangan produksi insulin, maka gulanya itu nggak bisa masuk ke dalam sel. Gitu. Kalau misalnya kita ngomongin berat badan, ya otomatis orangnya jadi turun berat badan jauh. Karena energinya nggak bisa masuk ke dalam sel lemak, nggak bisa masuk ke dalam sel otot. Oke, kalau terlalu tinggi Kalau terlalu tinggi, itu mungkin pada kasus diabetes tipe 2 ya, insulin resistance. Jadi akibat, nah itu dia, makanya insulin resistant bisa saya bilang sebagai yang namanya itu energi toxicity. Jadi ketika tubuh kita itu udah konsumsi kalori terlalu banyak secara jangka panjang, kemudian terkumpullah lemak, jaringan lemak di organ-organ, di otot, di liver, di pankreas. Akhirnya akan terjadi yang namanya resisten energi. Jadi tubuh kita nggak mau menerima energi lagi. Akhirnya itu yang akan memicu insulin itu menjadi tinggi. Oke, jadi terlalu rendah juga nggak bagus, terlalu tinggi juga ya. Ya dua-duanya sama. Apapun yang berlebihan pasti atau yang kekurangan pasti nggak bagus. Tadi ngomongin insulin resistance ya. Persis udah on track banget percakapan kita ini sampai insulin resistant. Insulin resistant, banyak orang yang takut, Dok. Terkait insulin resistance, mereka berpikir bahwa kondisi gue takut nih buat kena gitu. Sebenarnya segampang apa sih emang kena insulin resistant gitu, atau sesusah apa sih, dan kayak selama nggak ada, apakah yang paling penting itu adalah genetic predisposition-nya atau kayak kebiasaannya, kira-kira dari view dokter? I would say keduanya itu penting sih. Genetik pertama ya pasti kita harus ada bakat dulu ya, terus kemudian ya itu juga gaya hidup juga sangat mempengaruhi gitu. Oke, berarti seberapa dari yang dokter lihat ya mungkin, seberapa tingkat mungkin kayak dalam general population, berapa persen sih yang kayak kemungkinan insulin resistant, atau mereka cuma takut aja makanya mereka jadi ngindarin karbo gitu ya, padahal ya makan karbo juga nggak kesana gitu. Sebenarnya ya kalau saya mungkin mau sharing ya mengenai dari mana sih ketakutan orang itu berasal, kenapa orang itu bisa takut sama insulin dan karbohidrat gitu ya. Jadi dulu itu ada yang namanya carbohydrate insulin model of obesity. Nah, jadi mereka ini mempropose bahwa ketika kita makan karbohidrat, kita akan memicu insulin. Insulin itu kemudian akan mendorong nutrisi-nutrisi di darah kita itu untuk masuk ke dalam sel. Akibatnya di darah kita akan terjadi lack of nutrient, karena kan tadi mereka bilang nutrisinya itu udah masuk ke dalam sel-sel. Nah, itu yang membuat menjadi kelaparan. Karena terjadi kelaparan, energi intake kita naik. Energi intake kita naik, maka kita bisa lebih prone untuk terkena obesitas, overweight. Iya. Dan siklusnya itu berulang-ulang gitu. Nah, yang suka saya lucu lihatnya, karena orang itu suka bilang kalori itu bullshit, tapi yang bener itu CHIM. Law of thermodynamics itu bullshit, tapi CHIM itu yang bener. Padahal CHIM itu nggak membantah law of thermodynamics sih ya. CHIM itu hanya mempropose reverse causality gitu. Jadi insulin yang bikin energi intake kita menjadi meningkat, akhirnya membuat kita menjadi kalori surplus, akhirnya menjadi obesitas gitu. Oke, berarti kalau misalkan nih, ya itu tadi panjang, capek ya mungkin jelasin ya. Berarti itu cuma masalah of kayak nafsu makan. Yes. It's all about that kan.
Nah, gue mau bahas juga nih mengenai nafsu makan. Nah, jadi mereka suka bilang insulin spike itu membuat kita menjadi craving. Oke. Nah, padahal sebenarnya mereka ini, kalau gue lihat sudut pandangnya mereka ya. Jadi mereka itu lihat makanan gula itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan sumber gula gitu? Mereka pasti merujuknya ke pizza, donat, cake. Ya, kalau misalkan kita lihat karakteristik dari makanan tersebut, pertama makanan itu nggak cuma gula doang. Ya kan, ada lemaknya, ada perasanya, ada garamnya. Itu yang membuat makanan tersebut menjadi hyperpalatable. Okay. Ya, hyperpalatable. Kemudian juga makanan itu juga karena umumnya terdiri dari refined carbohydrates, akhirnya membuat makanan tersebut menjadi lebih mudah untuk digest. Apalagi ada lemaknya juga. Nah, itulah yang mungkin menimbulkan craving dan rasa lapar berlebihan. Kalau misalnya kita lihat karbohidratnya secara terisolasi, apalagi karbohidrat yang kompleks ya, kayak ubi, kentang, whole grains, justru kalau kita makan karbohidrat itu secara terisolasi, justru malah kita lebih kesulitan untuk overeat, bener. Dan lebih istilahnya kita menjadi lebih kenyang gitu. Ya. Berarti gue bisa ambil notulen atau catatan bahwa jadi tetap semua itu law of thermodynamics, cuma faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi either energi masukan atau energi keluaran. Iya. Berarti misalkan orang tersebut, let's say, komposisi badannya sama, tapi orang yang satu lebih aktif, berarti energi pengeluarannya akan lebih banyak. Iya. Ada satu yang tadi, yang mungkin ada secara hormonal atau secara apa, itu akan mempengaruhi berarti energi masukannya. Either mungkin, gue juga nggak tahu ya, bisa nggak pencernaannya juga ada terpengaruh segala macam. Mungkin tetap pada akhirnya kan, berarti balik lagi. Iya, memang energi balance itu banyak faktor yang mempengaruhi ya, tapi ujung-ujungnya energi balance. Iya. Ya. Berarti sejauh ini nggak ada yang tahu kan, berarti energi exactnya per day itu berapa kan, berarti susah. Berarti pendekatan apa? Berarti kalau yang dokter pakai sendiri yang disarankan, apakah harus benar-benar tracking biar tahu, atau percaya aja tuh sama kalkulator di internet tuh kan? Itu nggak. Mungkin pendekatan buat orang-orang berarti untuk weight management kira-kira seperti apa? Kalau untuk weight management itu sebenarnya nggak ada yang paling baik ya. Kalau saya pribadi ya, saya kalori counting. Okay. Tapi ya bagi orang lain ya mungkin eliminasi makro, terus mungkin juga membatasi jendela makan, kayak intermittent fasting. Okay. Gitu, ada yang mungkin yang lain-lain gitu ya. Sebenarnya in the end ya lakukanlah apa yang kita bisa konsisten gitu loh. Ya ujung-ujungnya tapi semua metode itu nggak terlepas dari energy balance. Iya, gue setuju banget. Iya. Jadi red flag ya menurut gue ya teman-teman dari influencer Iya. adalah dia yang memuja satu metode untuk nutrisi. Karena menurut gue pada akhirnya, kalau misalkan gue bisa memuja satu, itu yang paling balance, pasti cari yang semuanya ada. Yes. Karena kayak karbo juga punya peranan penting kok, meskipun ada yang bilang ya senior atau yang lain, karbo itu kan gak esensial buat tubuh, betul. Cuma kan bukankah ada fungsinya juga gitu loh. Kan kalau nggak esensial bukan berarti nggak bisa berguna kan? Berguna. Iya, ibarat kayak itu energi utama bukan karena orang bilang energi itu sebagai energi utama, karbohidrat itu bukan karena apa-apa, tapi karena ya dia kan paling mudah untuk dijadiin energi kan, paling cepat prosesnya. Jadi bahkan mungkin untuk atlet nggak makan karbo, Nah sebenarnya kalau kita ngomongin performance ya, kalau untuk recreational athlete kayak kita mungkin yang ya latihannya mungkin nggak akan gitu terpengaruh. Ya. Tapi kalau untuk top level athlete itu baru kerasa ya. Iya. Kerasa di bagian. Meskipun efeknya cuma beberapa detik kan, tapi itu edge loh, signifikan edge. Kalau lari kita menang 0, sekian. Iya, kita ambil contoh ya, kayak orang suka ngomongin LeBron James itu katanya sebelum workout dia makan steak. Ya sebenarnya nggak juga, kalau kita lihat dia juga eating well balanced diet gitu loh. Dia juga makan buah, makan sayur, makan karbo. Terus kayak contohnya kayak ultramarathoner itu Zach Bitter. Zach Bitter itu meskipun dia keto, tapi ketika dia mau compete itu juga ada carb cycling. Iya, jadi iya itu kan udah dibuktikan, udah jadi metode banyak orang yang pelari tuh begitu gitu kan. Memang itu kan udah scientifically proven. Jadi ya itu ya berarti penting untuk kita tahu. Kalau untuk bodybuilding juga kan kita tahu karbo itu kan
membuat otot kita Ya, jadi siluetnya ya, terlihat lebih gede. lebih tebal Karena ya. kan glikogen Air, masuk ke ya. otot, bener. Jadi kayak yang mendewa-dewakan. Menurut gue ya lu nggak salah, tapi lu juga nggak 100% kayak Iya. belum tentu semua balik lagi. Yang salah itu sebenarnya lu memaksakan Kehendak. metode dulu yang paling Ya, benar. ya itu gue setuju sekali. Karena banyak bro, banyak banget. Sama gue mulai ke belakang tuh proses pendewasaan jadi edukator adalah ya lu memecahkan masalah orang, metode apapun itu asal bagus dan hasilnya bagus, terpecah masalahnya it's okay. Karena itu toolbox nggak sih hitungannya. Kalau misalkan let's say gue nih dok, misalkan gue gampang overeat ketika makan karbo, ya mungkin it's a good idea buat ya dikurangin karbonya. Tapi kalau misalkan gue nggak overeat makan karbo, gue bisa kontrol. Kayak tadi kan craving, lapar. Kalau gue pribadi, gue justru tipikal orang yang kalau stres nggak makan. Ya kan itu kan kalau itu berarti pendekatannya pasti berbeda dong. Iya, makanya craving itu sebenarnya banyak faktornya ya. Makanya kalau kita lihat studi yang hanya istilahnya main-main sama insulin sama gula doang, itu mereka nggak menemukan insulin itu, mereka nggak menemukan mempengaruhi craving gitu. Dan kita coba mengacu pada studi yang dulu oleh Holt et al. Dia itu menilai makanan-makanan, menilai indeks satiety pada makanan-makanan. Dan ternyata lu tahu nggak sih makanan apa yang paling tinggi indeks satiety-nya? Apa? Kentang rebus, Okay. which is karbo kan. Karbo dan akan memicu insulin kan. Nah makanya itu menurut studi yang ada itu satiety itu sangat berpengaruh. Maksudnya faktornya itu sangat banyak di luar dari insulin dan karbo. Karena Gitu. even kayak insulin nggak ada resistance jadi numpuk lemak gitu kan. Padahal Nah itu juga Jadi yang pertama CIM ya, carbohydrate insulin model of obesity. Yang kedua itu ya teori yang dibuat-buat sendiri bahwa insulin itu dia bakal mentrap energi di dalam sel lemak, memicu lipogenesis dan mencegah fat oxidation. ya Kan. itu gimana? Padahal- Anggap gue orang awam ya. Anggap gue orang awam, gue nggak tahu. Lu jelasin ke gue. Balik lagi loh, maksudnya mekanisme itu penting ya sebenarnya. Tapi yang terpenting itu kan human outcome data ya. Apa yang terjadi ketika kita beneran ngasih orang itu makan gitu loh. Ya. Apa yang terjadi ketika kita kasih orang makan karbo dibandingkan dengan orang yang kasih kita makan lemak dalam jumlah kalori yang sama. Nah, jadi ada salah satu meta analisis oleh Kevin Hall. Lu kalau tahu pernah dengar Kevin Hall? Oke. Ya sering Jadi- muncul Ya. jadi referensi. Ya, nah dia itu melakukan salah satu meta analisis yang lumayan robust ya. Oke. Jadi uji klinis isocaloric feeding, jadi kalorinya sama. Dan mayoritas dari studi yang diambil itu dari metabolic ward. Jadi metabolic ward itu salah satu gold standar dari uji klinis nutrisi ya. Jadi orang itu basically diperangkap di ya semacam itulah, semacam rumah sakit atau gitu. Oke. Dan ya semuanya dimonitor, energi intake-nya dimonitor, makanannya apa dimonitor. Jadi level, maksudnya nggak mungkin, maksudnya sangat minimal lah akan terjadi kecurangan gitu. Yang kedua, mereka juga dalam analisisnya mengadjust intake protein. Kenapa penting intake protein? Karena seperti yang lo tahu, ya protein itu kan punya TEF yang lebih tinggi. Ya, betul. Nah, biasa masalahnya di studi yang membandingkan karbo dengan lemak, high fat dan high carb, biasanya yang high fat atau yang low carb, biasanya dia meningkatkan intake proteinnya. Oke. Iya, Itu otomatis- jadi otomatis Lebih terpengaruh weight ya. loss-nya lebih tinggi kan? Tinggi, Kan ya. karena TEF-nya lebih Ya, tinggi protein. Jadi ya keluarnya juga lebih banyak Ya. kan karena dia mencerna protein juga betul. Iya, Oke, I see. makanya sama Kevin Hall ini di-adjust. Jadi ibaratnya proteinnya setara di antar dua grup. Dan ternyata setelah ditemukan ya nggak ada Nggak ada perbedaan. Ya. Nggak ada Ya. perbedaan. Oke, I see. Jadi secara macrosnya proteinnya ditahan, kalorinya juga disamain. Iya. Nah, itu penting, Pak. Oke, satu lagi terkait carbs sebelum kita pindah ke topik yang lain itu adalah mungkin beberapa dari kalian teman-teman itu living with diabetes. Kalau kayak gitu, bagaimana pendekatan ke karbonya? Mungkin bisa ditambahin 1-2 tips
mungkin lebih aktif olahraga, tingkatin massa otot dan lain-lain itu bisa dimasukin. Kalau menurut Dokter Kevin gimana? Anggap aja gue pasien karena diabetes. Oke, sebenarnya basically kebutuhan gizi, maksudnya panduan gizi untuk orang diabetes sama orang normal itu sama kok. Iya, jadi banyak makan sayur dan buah, karbohidratnya jangan yang refined, lebih banyakin yang kompleks. Karbohidrat kompleks tinggi serat. Karena nggak semua karbohidrat kompleks itu tinggi serat. Nah, kemudian kebutuhan protein juga harus terpenuhi. Bisa dari combine dari animal dan plants. Tapi sumber protein kalau bisa yang rendah lemak jenuh. Karena lemak jenuh itu bisa memperparah insulin resistance. Oke. Ya, terus habis itu karena kita mengurangi lemak jenuh ya kita tambahin lemak non jenuhnya. Bisa dari sumber yang baik seperti kacang-kacangan, fatty fish, terus bisa dari alpukat ya gitu. Oke. Sebenarnya sama sih. Sama persis. Sama iya. Cuma bedanya cuma di pemilihan makanannya aja. Karena sebenarnya orang suka salah kaprah bahwa diabetes itu hanya disebabkan oleh kebanyakan karbo. No, diabetes tipe 2 itu atau insulin resistance tadi saya sudah bilang salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi untuk terjadinya insulin resistance adalah energy toxicity. Jadi sebenarnya yang lebih kita harus pentingkan adalah pemorsiannya. Pemorsian makanan. Ya kan, pemorsian makanan juga ada banyak metodenya ya. Ada yang paling simpel bisa pakai portion control, makanya bisa tracking. Ketika kita melihat, kembali lagi kita lihat studi uji klinis manusia yang membandingkan low carb versus low fat pada pasien diabetes ya sama-sama unggul. Sama-sama ya. Sama-sama unggul, iya. Nggak beda ya. Dalam metabolic markernya dan dalam weight loss-nya. I see. Jadi pendekatannya sama aja. Iya. Soalnya jujur ya, sebenarnya sebelum gue undang Dokter Kevin, gue udah ngomong ke oma gue, ke keluarga gue yang sering share video di grup WA. Karena gue yakin abis ini gue bakal klip dan gue bakal share di grup WA biar sampai kemana-mana. Karena itu adalah metode penyebaran informasi paling cepat. Mereka tuh selalu bilang, sesimpel kayak jangan harus makan nasi gini-gini atau kayak jangan minum yang manis. Tapi kayak ngambang, kenapa? Pasti kan gue kan sebagai anak muda kan kita kan rebel kan. Iya. Itu sih rasa keingintahuan kita. Iya, sebenarnya. kenapa? Kalau misalkan ya gini lah, kalau misalkan lo makan kebanyakan lemak jenuh misalkan, ya itu memang pokoknya intinya ya makan yang nggak sehat ya gue tahu nggak sehat, tapi yang gue makan ini tuh nggak setiap literal semuanya gula, nggak ada protein, enggak. Lu lihat porsi makan gue banyak, semuanya banyak gitu loh. Lemaknya banyak, nasinya banyak, proteinnya banyak, sayurnya juga. Wah, gue kalau makan sayur banyak bro. Lemak jenuh sebenarnya nyentil karnivor juga. Iya, tapi itu bentar ya teman-teman. Bentar teman-teman ya. Jadi gue akan coba untuk kita bikin 2 part ya. Jadi stay tune ya, make sure kalian nonton yang part kedua teman-teman. Jadi itu terkait dari insulin dan juga carbs. Ya, itu penting banget untuk teman-teman tahu. Jadi jangan takut. Ya, sebenarnya ketakutan itu nggak akan bawa kalian kemana-mana. Semua makanan, ya itu logika sederhana, ya kan. Berapa kalori itu pasti ya akan mempengaruhi berat badan. Tapi pemilihan makanan ya kita juga nggak bisa bohong ya dok ya. Biasanya pemilihan makanan juga penting. Ya sama-sama penting. If it's good, it's good. Itu sehat secara logika ya itu sehat, gitu kan. Mikronutriennya masuk semua. Karena ada 2 tipe soalnya. Ada 2. Soalnya banyak orang yang bilang gua itu hanya mempedulikan kalori. Oh makan apa aja nggak apa-apa, yang penting kalori. Enggak, itu bukan message gua. Itu bukan message gua. Karena ada yang memframing gua seperti itu. Oke, ada yang framing lu bilang cuma kalori. Padahal ya enggak. Ya kan? Pemilihan makanan itu juga akan sangat-sangat berpengaruh ke, ya bisa jadi berpengaruh secara psikologis, bisa jadi berpengaruh secara yang tadi mikronutriensnya. Betul. Ya pesannya adalah jangan takut. Ada banyak sekali kalau misalnya kita mau turunin kalori, kita bisa turunin porsinya secara keseluruhan. Memang ada metode juga untuk restrict satu tipe. Ada banyak, ada yang nge-restrict jam makan. Pada akhirnya itu semua kita ngurangin paya kalorinya kan. Iya. Kita potong, bisa paya jadi lebih kecil, bisa ada satu bagian yang dihilangin kalau intermittent jadi setengah. In the end sih lakukan yang kita maksudnya paling gampang dan nggak usah mikir gitu loh. Ya kalau bagi saya sih counting kalori nggak usah mikir gitu. Karena udah biasa kan? Iya udah biasa. Jadi itu longevity ya. Kuncinya adalah longevity dan sustainability-nya itu sepanjang. Oke? Jadi itu untuk pembahasan perkarboan kita hari ini.
pesan untuk teman-teman untuk yang part 1 ini jangan takut makan karbo mungkin. Coba di sini nih teman-teman di sini bro. Ya intinya sih lakukanlah apa yang lu bisa sustain. Tapi intinya low carb itu tidak terlepas dari kalori defisit tuh, atau keto. Keto itu tidak terlepas dari kalori defisit. Karena banyak orang yang bilang bahwa kalau gue nggak cocok nih sama kalori defisit, gue keto malah cocok gitu. Padahal kalori defisit itu bukan jenis diet. Tapi keadaan ya sebuah Yes, state. kalori defisit itu adalah state. Ya jadi kalau kita keto diet, kita intermittent fasting, kita apa, tapi kita nggak kalori defisit ya nggak akan terjadi penurunan berat badan. Ya, jadi Ya intinya nggak apa-apa. Gue bukannya anti keto, gue bukan anti karbo. Kalau misalnya kalian suka dengan eliminasi karbo ya silakan gitu. Tapi ketahuilah bahwa bukan berarti low carb itu lebih unggul dari yang lain. Semuanya karena itu adanya kalori defisit. Oke. Jadi low carbs, low fat, tapi nggak ada yang low protein ya, mungkin jarang ya. Oh ada. Oh ada. Tapi iya. ada jarang tapi. Ada jarang ya. Ada. Jadi that's it. You choose. Keto diet itu bukan eliminasi karbo, tapi puasa. Tubuh kita itu bukan A tambah B sama dengan C gitu loh. Tubuh kita itu ya kompleks. Tubuh kita pasti akan mencari cara supaya law of thermodynamics itu, energy balance itu untuk tetap apply gitu. Gimana diet untuk orang kolesterol? Apakah sama seperti kita? Oke. Atau ada, ya mending beberapa makanan memang bagusnya disubstitusi aja. Ada 2 tipe sih, yang penting human outcome data, dia nggak mau dengerin human outcome data, atau yang terlalu data tapi bacanya salah. Pendapat terkait sarapan yang baik adalah yang tidak sarapan. Waduh, bisa dibully nih gua abis ini. Nggak apa-apa. Gue juga dibully bareng nanti.